buruh turun ke jalan untuk menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional Kamis 1 Mei 2025 kemarin, baik yang dipusatkan di Monas maupun di sejumlah titik lain di berbagai daerah. Ada 6 isu penting tuntutan buruh pada peringatan May Day 2025. Di antaranya penghapusan praktik outsourcing, antisipasi badai PHK, perbaikan upah yang layak, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu juga pengesahan rencana Undang-Undang PPRT untuk pekerja rumah tangga dan pengesahan rencana Undang-Undang Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi. Berbeda pada pemerintahan sebelumnya, peringatan Hari Buruh tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK, hingga rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Untuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mendukung usulan untuk menjadikan tokoh pergerakan buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional. Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Seperti diketahui, momen peringatan Hari Buruh kali ini merupakan yang pertama kalinya dihadiri Presiden Prabowo selama dia menjabat. Prabowo pun masih mengemban jabatan sebagai kepala negara 1 periode dan berpotensi maju lagi di Pilpres 2029. Akankah kekuatan dan dukungan buruh menjadi modal besar dia kembali maju di Pilpres mendatang? Mampukah obral janji Prabowo merebut hati buruh? Tim Liputan, Kompas TV.